Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dari Bapak Muhammad Arif Prayogo SPD MKOM dengan topik yaitu kesehatan berbasis aplikasi mobile atau mobile health. Anggota kelompoknya Irma Andrea Fisya Ramadhani, kemudian Angelia Sulaiman, saya sendiri Aulia Tia Rahmadani, dan Modestin Tabita Hafazali. Baik, ini merupakan pembahasan yang akan kami bahas. Oke, baik. Jadi diawali dari latar belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah membawa transformasi yang sangat signifikan dalam berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan. Salah satu inovasi yang muncul adalah kesehatan berbasis aplikasi mobile atau mobile health yang memanfaatkan perangkat seluler untuk memberikan layanan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung pengelolaan kesehatan secara mandiri. Dan berdasarkan riset dari Statistika tahun 2024 bahwa jumlah pengguna smartphone di Indonesia itu diperkirakan mencapai lebih dari 168 juta pada tahun 2023, dan Indonesia itu merupakan salah satu pasar smartphone terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Adopsi teknologi digital dalam kesehatan itu meningkat setelah adanya pandemi COVID-19. Jadi sebuah penelitian dari Global itu menunjukkan peningkatan 67% pengguna aplikasi kesehatan selama pandemi sampai saat ini itu sangat meningkat. Jadi mobile health ini sangat berperan strategis dalam menanggulangi permasalahan kesehatan global seperti minimnya tenaga medis, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatnya kasus penyakit kronis. Di Indonesia, teknologi ini menawarkan solusi yang sangat inovatif untuk menjembatani kesenjangan kesehatan di wilayah terpencil dan mengoptimalkan sistem kesehatan nasional melalui pendekatan teknologis yang efisien. Kemudian tantangan utama yang masih dihadapi meliputi privasi data kesehatan, keamanan informasi, dan akseptabilitas teknologi di kalangan profesional kesehatan dan pasien. Nah, kemudian tujuannya untuk mengidentifikasi manfaat mobile health dalam mendukung pelayanan kesehatan, terutama dalam hal aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian untuk menggali inovasi terbaru dalam pengembangan aplikasi kesehatan berbasis mobile yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian mengevaluasi tantangan dan kendala dalam implementasi mobile health di Indonesia, baik dari segi teknologi, regulasi, maupun penerimaan masyarakat. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bagi individu, yaitu untuk memberikan akses cepat ke informasi kesehatan serta layanan medis, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kesehatan mandiri melalui aplikasi mobile. Kemudian, bagi tenaga kesehatan itu untuk mempermudah komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, serta mendukung pencatatan data kesehatan yang lebih terintegrasi dan akurat. Kemudian, bagi sistem kesehatan nasional itu untuk mengurangi tekanan pada fasilitas kesehatan dengan menyediakan layanan konsultasi online dan pengumpulan data kesehatan untuk perencanaan kebijakan yang berbasis sistem. Pengertian dari mobile health sendiri itu adalah inovasi dalam bidang kesehatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi seluler dan nirkabel untuk meningkatkan penyampaian layanan kesehatan. Jadi diharapkan dengan adanya mobile health ini itu dapat menunjang layanan kesehatan yang lebih baik di era digital ini. Lalu tujuan dari mHealth sendiri itu tujuan utamanya untuk memberdayakan individu dan masyarakat dengan informasi kesehatan yang relevan serta kualitas layanan kesehatan. Jadi pengguna mobile ini dapat lebih optimal dalam melakukan promosi kesehatan dan juga memberikan pesan-pesan kesehatan terkait nutrisi, olahraga, larangan merokok, dan lain-lain. Jadi diharapkan masyarakat itu bisa dapat lebih aware terhadap kesehatannya dengan adanya mobile health ini di era digital. Kemanfaat mobile health dalam sistem kesehatan yang pertama, aksesibilitas yang lebih baik. Jadi mobile health ini diharapkan bahwa pasien ini dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah melalui aplikasi mobile. Jadi bisa di mana aja diaksesnya, dan itu sudah mencakup konsultasi medis, penjadwalan janji temu, dan akses informasi kesehatan pribadi. Lalu yang kedua, efisiensi layanan, di mana dengan mobile health ini proses administrasi seperti pendaftaran pasien, pembayaran, dan pengelolaan rekam medis itu dapat dilakukan secara digital dan lebih mudah. Lalu yang ketiga, pengawasan kesehatan jarak jauh. Jadi mobile health ini mendukung pemantauan kesehatan pasien secara real time oleh tenaga medis menggunakan aplikasi mobile atau handphone atau komputer begitu. Lalu yang keempat, peningkatan edukasi dan kesadaran pasien. Jadi aplikasi mobile health ini dapat menyediakan informasi dan edukasi kesehatan yang terus-menerus kepada pasien untuk meningkatkan kesadaran terhadap kondisi kesehatan dan pentingnya pencegahan penyakit. Lalu yang kelima, pemberdayaan pasien. Jadi dengan akses ke informasi kesehatan dan kemampuan untuk mengelola kondisi mereka sendiri, mobile health ini memberdayakan pasien untuk lebih aktif dalam merawat kesehatan mereka. Lalu yang keenam, pengurangan biaya pelayanan kesehatan. Implementasi mobile health ini itu untuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan akan kunjungan fisik ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Lalu yang terakhir, kualitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Dengan pemantauan yang lebih baik dan akses cepat ke informasi medis, kualitas pelayanan kesehatan ini diharapkan agar menjadi lebih baik lagi dengan di era digital ini. Selanjutnya yaitu inovasi terbaru dalam mHealth. Jadi inovasi ini ada dua, yaitu terkait dalam aplikasi pemantauan kesehatan berbasis Android, yaitu di Universitas Indonesia mengembangkan aplikasi mHealth yang membantu bidan di desa dalam mendata tugas sehari-hari mereka. Aplikasi ini menggantikan metode manual dengan sistem perekaman data elektronik yang memungkinkan pemantauan kesehatan ibu dan anak secara lebih efisien. Selanjutnya yaitu inisiatif Global Be Healthy Be Mobile, yaitu program dari WHO yang berfokus pada pencegahan dan pengelolaan penyakit tidak menular melalui aplikasi mobile.
Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi mHealth, diantaranya yaitu Sehatpedia, Halo Dokter, dan Klik Dokter maupun juga Halodoc. Jadi aplikasi-aplikasi ini dirancang untuk memudahkan akses layanan kesehatan melalui teknologi digital yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter secara online, membeli obat, dan mendapatkan informasi kesehatan. Yang akan kita jelaskan secara rinci pada presentasi kali ini yaitu Halodoc. Jadi Halodoc ini salah satu aplikasi mHealth yang sudah terkenal di Indonesia dengan total pengguna aktif bulanan mencapai 20 juta, sehingga Halodoc ini juga mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia termasuk daerah terluar seperti Aceh, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Di sini juga sudah terdapat tampilan Halodoc yang memiliki fungsi utama diantaranya itu untuk konsultasi medis. Konsultasi medis ini memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter melalui metode chat, voice call, ataupun video call, sehingga pengguna dapat menggunakan dokter sesuai dengan kebutuhan dan melakukan konsultasi kapan saja. Selanjutnya itu pembelian obat. Jadi melalui fitur di toko kesehatan Halodoc ini, pengguna dapat membeli obat-obatan seperti vitamin dan suplemen secara online. Selanjutnya yaitu layanan home lab. Layanan home lab ini menawarkan layanan tes kesehatan dari rumah, di mana pengguna dapat memesan pengambilan sampel untuk memeriksa laboratorium tanpa harus pergi ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu keunggulan aplikasi Halodoc ini memiliki beberapa, yaitu diantaranya Halodoc ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Selanjutnya menyediakan berbagai informasi kesehatan dan fitur rekomendasi dokter yang membantu pengguna menemukan dokter yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada tantangan implementasi mHealth. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur, di mana banyak fasilitas pelayanan kesehatan tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk layanan mHealth. Keterbatasan akses internet, perangkat keras yang diperlukan, dan sumber daya manusia yang terlatih menjadi kendala, terutama pada daerah-daerah di pedesaan. Yang kedua, yaitu keamanan data pasien, di mana perlindungan terhadap data pasien ini merupakan isu kritis dalam mHealth ini sendiri. Aplikasi itu harus memastikan privasi dan keamanan data itu sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap keamanan ini dapat merusak kepercayaan pengguna. Kemudian yang ketiga ada kompatibilitas dengan sistem existing, yaitu integrasi sistem mHealth dengan sistem manajemen informasi rumah sakit atau rekam medis elektronik yang sudah ada seringkali menjadi tantangan. Proses ini dapat memerlukan waktu dan biaya yang signifikan serta memerlukan standar interoperabilitas yang jelas. Selanjutnya, resistensi pengguna. Sebagian pasien ini, terutama mereka yang lebih tua atau kurang terbuka terhadap teknologi ini, mungkin merasa sedikit kesulitan atau tidak nyaman untuk menggunakan aplikasi mobile. Edukasi dan dukungan pengguna menjadi penting untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan adopsi teknologi. Dan yang terakhir ada fragmentasi sistem kesehatan. Di Indonesia ini sendiri terdapat banyak aplikasi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta sehingga menciptakan fragmentasi data. Hal ini menyulitkan integrasi antar sistem dan dapat mengakibatkan data pasien itu tersebar di berbagai platform dengan standar yang berbeda-beda. Untuk kesimpulan ini sendiri, mHealth ini merupakan inovasi yang sangat berguna karena dengan aplikasi mobile, pasien ini dapat melakukan konsultasi medis dan mendapatkan informasi kesehatan dengan lebih mudah, serta mengurangi beban kerja tenaga medis dan meningkatkan efisiensi operasional pada fasilitas kesehatan. Akan tetapi, ada tantangan dalam inovasi mHealth, yaitu keterbatasan infrastruktur, keamanan data pasien. Maka dari itu, dari pemerintah maupun swasta itu harus memberikan perhatian pada inovasi teknologi ini untuk memastikan keberhasilan implementasinya di masyarakat. Untuk sarannya itu sendiri, penting untuk mengembangkan kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi data pasien. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, serta perusahaan teknologi ini penting untuk dilakukan guna menciptakan solusi yang inovatif, dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan aplikasi melalui survei atau forum diskusi untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.